Dunia saat ini sedang dihebohkan dengan gonjang-ganjing konflik antara negara Israel dan Palestina, yang kemungkinan besar akan berkepanjangan, karena sebetulnya Amerika Serikat lewat proksinya Israel Zionis, sedang mengincar persediaan minyak yang berada sekitar 30 km dari Gaza Strip, yaitu Levan Basin yang memiliki cadangan minyak sebesar 1,7 miliar barel dan 122 triliun kubik gas. Pertanyaannya adalah, apakah Israel yang saat ini menjadi sebuah negara adalah benar-benar Israel seperti yang diceritakan dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya? Nabi Musa sebagai nabi yang diturunkan untuk Bani Israel disebut paling banyak dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 136 kali, sementara Nabi Muhammad hanya disebut 4 kali saja. Walaupun tidak satu pun nama surat yang memakai nama Musa, namun cerita tentang perjalanan Nabi Musa yang dikisahkan secara detail itu, ada pada 4 surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Toha, dan surat Al-Qasas. Jadi kisah tentang Nabi Musa dan umatnya Bani Israel itu mendominasi isi Al-Quran, mulai kelahiran Musa, pelarian Musa ke Madian, Musa dan Harun melawan Raja Fir'aun, Bani Israel diperjalankan pada malam hari keluar dari kerajaan Fir'aun, membangun masyarakat Bani Israel, menerima Al-Wah Taurat, hingga diangkatnya Gunung Tur di atas Bani Israel untuk meminta janji mereka dan memasuki pintu gerbang dengan bersujud. Pertanyaannya, apakah Anda yakin bahwa kisah tentang Bani Israel yang mendominasi Al-Quran itu ternyata endingnya saat ini adalah sebuah bangsa yang disebut sebagai negara Zionis Israel, yang kita kenal sekarang, dan mereka menjadi bangsa agresor dan penjajah serta melakukan genosida terhadap bangsa Palestina? Berikut ini fakta-fakta kebenaran yang ditulis dalam kitab-kitab suci. Wa auranal kaumalazina kanu yustatafuna masyarikal ardi wa magoribahalati barokna fiha. Wa tamat kalimatu robikal husna ala bani Israila bima sobaru. Wa damarna makana yasnau Firaunu wa kaumuhu wa makanu yakrisyun. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf nomor 7 ayat 137. Bukti 1, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tertindas, bangsa budak atau abdi, bangsa yang tidak melawan atau pasrah walaupun dizalimi, nerimo ing pandum. Bukti 2, Bani Israel adalah kaum yang sabar. Bukti 3, Bani Israel telah diberikan tanah pusaka, yakni wilayah barat dan wilayah timur yang diberkahi. Bukti 4, seluruh artefak dan bangunan kerajaan Fir'aun telah dihancurkan. Dari keempat bukti tersebut, sesungguhnya telah mematahkan kebenaran yang Anda yakini saat ini bahwa negara Israel adalah Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Negara Zionis Israel terbukti bukan bangsa tertindas, bukan bangsa budak atau abdi serta bangsa yang sabar, bahkan mereka ternyata bertolak belakang dari data-data yang tertulis pada kitab-kitab suci. Negeri atau tanah yang dijanjikan itu ternyata telah direalisasikan dan diberikan bahkan dipusakakan kepada Bani Israel, dan tanah itu adalah wilayah barat dan timur yang diberkahi. Dan mereka telah menempati tanah pusaka tersebut, hingga saat ini. Jadi Bani Israel tidak perlu menjajah bangsa Palestina untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan tersebut, karena tanah pusaka yang diberkahi, baik bagian barat dan bagian timur itu, telah diberikan dan ditempati oleh Bani Israel sejak dari dulu kala. Para mufasir meyakini bahwa wilayah barat dan timur yang diberkahi itu negeri Syam. Kalau konteksnya adalah zaman sekarang, maka sangat sulit dipahami bahwa negeri itu adalah negeri Syam yang sekarang. Coba Anda tunjukkan di mana wilayah barat dan wilayah timurnya, maka kita akan kesulitan untuk menunjukkan lokasi geografis mereka, jika negeri Syam itu diklaim sebagai wilayah barat dan timur. Kita meyakini kerajaan Fir'aun itu adalah di Mesir dengan bangunan piramid yang disebut Autat atau Pasak dalam Al-Quran. Berikutnya teori saat ini yang diyakini oleh banyak orang bahwa Nabi Musa melakukan penyeberangan itu di Laut Merah dan Bani Israel menjadi budak di kerajaan Fir'aun yang diyakini adalah kerajaan Mesir kuno. Maka hal ini bertentangan dengan data Al-Quran yang menyatakan bahwa seluruh artefak dan bangunan fisik kerajaan Fir'aun itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jasad Fir'aun yang telah diselamatkan itu berada di Museum Peradaban Mesir dalam bentuk mumi Raja Ramses II, yang diklaim terdapat garam pada jasad mumi tersebut.
Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surat Yunus nomor 10 ayat 29. Anda yakin bahwa jasad Fir'aun telah diselamatkan dengan cara dimumi? Bukankah mumi itu teknologi yang dibuat oleh manusia? Artinya ada tangan manusia yang melakukan proses mumi itu bukan? Rasanya kok agak absurd bahwa Allah dalam melakukan proses penyelamatan jasad Fir'aun itu menggunakan tangan manusia. Bukankah juga proses pembalseman mumi itu pastilah menggunakan garam sebagai pengawet? Jadi adanya unsur garam pada tubuh mumi itu mestinya adalah hal yang wajar-wajar saja. Berikut ini adalah data artefak atau bangunan-bangunan yang dibangun oleh Haman untuk Fir'aun. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Al-Quran Surat Al-Qasas nomor 28 ayat 38. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Al-Quran Surat Fajar nomor 89 ayat 10. Jika bangunan itu adalah piramida, apakah piramida itu terbuat dari tanah liat yang dibakar atau batu bata? Ternyata tidak, dan data Al-Quran menunjukkan bahwa peninggalan Fir'aun itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya saat ini kita sudah tidak bisa melihat lagi peninggalan kerajaan Fir'aun. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Quran Surat Al-Qasas nomor 28 ayat 81. Bahkan harta konglomerat Korun juga telah dibenamkan ke dalam bumi, yang hingga saat ini kita masih menyebutnya dengan harta karun. Sampai di sini, kita telah tahu bahwa Bani Israel yang dikisahkan dalam Al-Quran itu bukanlah bangsa Israel yang kita kenal sekarang. Bangsa Israel yang kita kenal sekarang ini adalah kaum yang diserupakan, seolah-olah sebagai bangsa Israel yang dikisahkan dalam kitab-kitab suci, yang merupakan kreasi bangsa barat agar mereka memiliki pijakan bahwa mereka adalah juga sebagai keturunan Anbiya, termasuk dengan Nabi Isa yang postur dan rupanya diserupakan seperti postur dan rupa orang barat. Padahal Nabi Isa adalah seorang raja yang merupakan keturunan bangsa Nusantara dengan ajaran yang sangat terkenal itu yaitu, Silih Asah, Silih Asuh dan Silih Asih. Beliau kita kenal dengan nama Raja Siliwangi. Kita akan bahas kisah Nabi Isa ini di lain waktu. Tapi anehnya mengapa ulama-ulama kita, seakan tidak mampu melihat bukti-bukti yang gamblang ini untuk menolak keberadaan negara Israel Zionis yang merupakan bangsa Israel palsu yang telah mereka create ceritanya untuk melegitimasi bahwa ada nabi yang lahir dari bangsa barat dan agar dunia percaya bahwa mereka negara Zionis Israel adalah sebagai Bani Israel yang diceritakan pada kitab-kitab suci dunia. Jika negara Zionis Israel bukanlah bangsa Israel yang asli, jadi siapakah Bani Israel yang sebenarnya? Dan di manakah mereka tinggal saat ini? Beginilah cerita sebenarnya dari Bani Israel yang selama ini telah dihilangkan dari seluruh buku-buku sejarah yang ada. Nabi Musa adalah nabi yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Orang dipukul langsung mati, seperti diliput pada Al-Quran Surat Al-Qasas nomor 28 ayat 15. Batu dipukul dengan tongkat keluar 12 mata air. Laut dipukul dengan tongkat terbelah. Tongkat dilempar jadi ular besar atau ular naga. Sehingga beliau disebut dengan Dewa Batu, karena kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa dan disebut dengan Raja Naga, karena beliau memiliki kemampuan untuk merubah tongkatnya menjadi ular naga. Nabi Musa lahir di kota Batu Malang, yang menjadi bagian dari kerajaan Fir'aun yang membentang di bumi bagian timur hingga Papua dan Australia. Di mana dulu Jawa dan Australia masih tersambung. Inilah kerajaan yang sangat kaya pada zamannya yang berpusat di Blambangan, Banyuwangi. Karena adanya titah Raja Fir'aun bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir, maka harus dibunuh agar tidak akan ada orang yang akan menggulingkan Fir'aun. Pada saat Musa lahir, sang ibu mendapat ilham untuk menghanyutkan bayi Musa di Sungai Brantas, yang dahulu kala, sungai ini bermuara di Banyuwangi, melewati Lumajang dan Jember serta melewati istana Fir'aun di kerajaan Blambangan. Akhirnya bayi Musa diadopsi oleh permaisuri Fir'aun Siti Asyah, hingga Nabi Musa hidup di dalam kerajaan Fir'aun, hingga dewasa. Di pusat kerajaan inilah, banyak orang Israel yang menjadi budak atau abdi di sini. Singkat cerita,
Musa lari setelah memukul mati penduduk kerajaan Firaun ke kerajaan Madian yang berada pada titik nol bumi dan rajanya adalah Nabi Syuaib. Kerajaan Madian atau kerajaan yang berada pada titik tengah bumi ini, kita sebut dengan Kingdom of Heaven. Setelah lama berada di Madian dan beliau menerima titah kenabian, akhirnya bersama dengan Nabi Harun, mereka kembali ke kerajaan Firaun untuk menyadarkan Raja Firaun, yang telah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya terjadilah the moment of truth, di mana penyihir-penyihir andalan Firaun berhadapan dengan Nabi Musa. Penyihir-penyihir itu membuat tali menjadi ular, namun dengan mukjizat yang Nabi Musa miliki, tongkat dilempar berubah menjadi ular naga yang memakan seluruh ular-ular yang dibuat oleh penyihir-penyihir tersebut. Lambang naga ini hingga saat ini masih sangat akrab dengan masyarakat Banyuwangi dan masih menjadi simbol yang melekat pada daerah Banyuwangi. Mengapa kerajaan Firaun itu di Belambangan, bukan di Mesir? Raja Firaun itu kalau di Banyuwangi kita kenal dengan sebutan Minak Jinggo. Minak itu adalah kaum bangsawan, Jinggo itu matahari terbit atau timur. Makanya disebut dengan The Sunrise of Java. Legenda Minak Jinggo dengan senjata Godowesi kuning dan Damar Wulan itu sangat terkenal di Banyuwangi. Siapa itu Damar Wulan? Dialah Nabi Musa, sang pembawa obor atau damar pada malam hari atau bulan, yaitu Nabi Musa yang memperjalankan Bani Israel pada malam hari. Mengapa diberi nama Israel? Karena Israel itu maknanya adalah kaum yang diperjalankan pada malam hari oleh Allah. Isra adalah perjalanan malam dan El adalah Allah. Kerajaan Belambangan ini memiliki kekuasaan hingga Australia, sebagai bangsa Austronesia, yang dikenal dengan istilah bangsa Oz yang sangat terkenal dengan kekuatan sihirnya yang dikisahkan pada film The Wizard of Oz. Jangan kaget kalau orang Banyuwangi itu disebut dengan Wong Osing atau Ozing yang sangat kental dengan sihir atau santetnya. Hal yang khas dari orang Osing atau orang Banyuwangi itu adalah, setiap mengucapkan kata belakang selalu disertai dengan akhiran sengau yaitu au atau ai. Contohnya, kelendai, gedigau, hang ikau, hang endai. Au ini adalah tetenger bahwa mereka adalah rumpun bangsa Austronesia atau dijuluki bangsa Firaun. Inilah bentuk penjagaan ayat-ayat Allah dalam aspek budaya, yang bukti-bukti ini akan sangat sulit untuk dihapuskan. Kekayaan Firaun dan juga harta konglomerat Korun telah dihancurkan dan ditenggelamkan. Namun jejak-jejaknya masih terlihat. Salah satunya adalah ladang emas tumpang pitu atau 7 lapis di wilayah Banyuwangi, hingga New Mount NTT, tambang emas Freeport, dan lain-lain. Besi kuning itu terdiri dari 7 logam yaitu besi, emas, perak, tembaga, nikel, perunggu dan timah. Hal ini menunjukkan kemakmuran dan kekayaan kerajaan Firaun di timur dan 7 jenis logam itu pastilah tersimpan di wilayah timur Nusantara. Di manakah Nabi Musa memperjalankan Bani Israel hingga membelah laut? Perlu diingat bahwa Pulau Bali pada zaman Nabi Lut atau Lot yang berada di tanah Lot, telah sebagian besar daratannya ditenggelamkan ke dalam laut karena azab yang luar biasa, dan kejadian ini terjadi sebelum zaman Nabi Musa. Dengan tongkat yang dipegang, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, yang akhirnya air dan dasar lautnya terbelah yang hingga kini masih menyisakan palung laut, yang dalam hingga tersambung ke palung paling terdalam di dunia yaitu Mariana Trench, di sekitar Filipina. Akhirnya Nabi Musa berhasil menyeberangi laut dari pantai Banyuwangi menuju Pulau Bali. Namun pada saat Firaun dan pasukannya hampir mencapai Pulau Bali, air laut yang tadinya terbelah, kembali menjadi sedia kala, sehingga Firaun dan seluruh pasukannya tenggelam mengambang di dalam air lautan Selat Bali. Itulah mengapa kerajaan Firaun kita kenal dengan nama Belambangan. Disinilah proses kehebatan penyelamatan jasad Firaun yang dilakukan oleh Allah, yaitu dengan menghanyutkan jasad Firaun, melalui arus Selat Bali yang terkenal ganas menuju ke area Bali yang kita kenal dengan Bukit Kintamani, yang saat itu masih tenggelam. Setelah peristiwa laut yang terbelah oleh Nabi Musa ini, sekaligus juga mengangkat kembali Pulau Bali seperti sedia kala yang kita kenal saat ini. Akhirnya jasad Firaun itu bersemayam hingga kini di daerah yang kita kenal dengan nama Trunyan dan jasad Firaun diawetkan oleh pohon taru menyan yang terletak di pinggir Danau Batur. Sebuah danau yang terbentuk oleh sisa air laut yang dulu pernah memenuhi area ini, saat masih tenggelam. Bahkan situs ini, hingga saat ini masih dijaga dengan sangat ketat oleh penjaga yang tidak kasat mata. Pertanyaannya, mengapa hanya di Trunyan saja mayat tidak dibakar? Sementara di seluruh Bali mayat harus dibakar atau diaben. Mengapa hanya ada satu pohon taru menyan di Bali bahkan di dunia, yang hanya tumbuh di Trunyan? Mengapa ke situs Trunyan hanya bisa diakses dengan perahu?
Begitulah cara Allah melakukan penjagaan terhadap jasad Fir'aun, tidak dengan teknologi mumi, tapi dengan proses alam yang spektakuler dan menakjubkan. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu. Ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepadaku. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Al-Quran Surat Toha nomor 20, ayat 83-85. Cuplikan ayat ini menceritakan tentang Nabi Musa yang bersegera menemui Allah di Gunung Agung Bali yang hingga saat ini tempat tersebut didirikan pura terbesar di Bali, yang diberi nama Pura Besakih, yang merupakan bahasa Jawa kuno yang artinya selamat atau basuki dalam bahasa Jawa, karena Nabi Musa dan kaumnya telah berhasil selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Di Gunung Agung inilah Nabi Musa menerima alwah Taurat. Orang Bali percaya bahwa naga besuki adalah naga yang sakti dan bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung dan pernah muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali. Inilah naga milik sang Raja Naga, Nabi Musa, yang telah memakan ular-ular para pesihir Raja Fir'aun di kerajaan Blambangan dan berperan dalam proses pembelahan air laut di Selat Bali dengan membuat palung raksasa hingga ke Laut Pasifik. Namun pada saat kaumnya ditinggalkan di daerah Jembrana, Samiri membuat makar dengan membuat patung sapi yang bisa berbicara, agar disembah oleh Bani Israel. Mengapa Bani Israel cenderung untuk menyembah patung? Coba kita perhatikan ayat ini. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, berhala. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Araf 7 ayat 138. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Bani Israel diseberangkan ke Pulau Bali, di mana masyarakat di situ yang saat itu masih menyembah patung atau berhala, yang dulu di zaman Nabi Ibrahim, patung-patung itu pernah dihancurkan oleh Ibrahim dan Ibrahim harus dibakar karena kejadian tersebut. Dan hingga kini masyarakat Bali sangat kental dalam hal pembuatan patung dan ritual pembakaran mayat atau disebut ngaben. Disinilah Samiri memancing Bani Israel untuk menyembah anak sapi yang terbuat dari perhiasan yang dibakar yang bisa berbicara. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka, dari lubang api itu, anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Al-Quran Surat Toha nomor 20 ayat 87-88. Patung anak lembu inilah yang hingga saat ini dilestarikan oleh masyarakat Bali dalam bentuk tarian barong api. Beginilah akhirnya nasib Samiri yang diusir oleh Nabi Musa. Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku. Berkata Musa, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini, hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman, di akhirat, yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut, berupa abu yang berserakan. Al-Quran Surat Toha nomor 20 ayat 96-97. Ayat ini sampai saat ini masih dipelihara oleh masyarakat Bali dengan ritual ngaben, yaitu membakar mayat yang abunya dilarung ke laut, dengan simbol lembu atau sapi. Sementara pengusiran Samiri oleh Nabi Musa, kita dapat menemukan jejaknya pada budaya bangsa India. Anda dapat melihat orang-orang India punya budaya makan dengan alas daun pisang yang disebut dengan budaya Samir, seperti pada perayaan Adi Mahapuja. Orang-orang India membiarkan sapi-sapi berkeliaran, sapi juga disembah oleh orang India, kotoran dan air kencingnya dianggap keramat, sehingga dikonsumsi. Inilah kuncian yang sangat cerdas dalam bentuk budaya yang sulit untuk dibelokkan oleh propaganda apapun, sehingga bukti-bukti ayat-ayat Al-Quran masih dilestarikan di muka bumi Nusantara ini. Kisah Fir'aun di Blambangan bukan untuk menjustifikasi bahwa orang Banyuwangi itu seperti Fir'aun. Justru hal itu menjadi contoh bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh bersikap dan bertindak adigang adigung adiguno,
yaitu menyombongkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian yang dimiliki bahkan mengklaim diri sebagai Tuhan. Bahkan Fir'aun memiliki permaisuri yang bernama Asiyah merupakan pribadi yang gemar berderma, mencintai orang-orang miskin, dan berpihak pada orang-orang yang lemah. Asiyah beriman kepada Allah dan mengakui kenabian Musa. Jadi semangat kisah ini justru harus digunakan untuk jenggirat tangi, atau segera bangkit dan bangun untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Apakah kaum Bali masih menyembah patung? Tentu saja tidak, tetapi Bali identik dengan budaya seni patung. Bahkan hal ini dikonfirmasi oleh Allah melalui ayat ini. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu, yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat." Quran Surat Al-A'raf nomor 7, ayat 139-140. Jadi patung adalah menjadi bagian dari seni budaya Bali serta menjadi jejak keberadaan dari Nabi Ibrahim saat masih remaja, serta menjadi bukti jejak kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang melakukan eksodus dari belambangan kerajaan Fir'aun di Pulau Jawa, bukan di Mesir, bukan di Palestina, ataupun di Jazirah Arab, semua terjadi di Nusantara yang disebut dengan katulis atau tertulis pada kitab atau istawa. Atau yang kita kenal dengan istilah katulistiwa. Jadi melihat budaya itu jangan serta-merta membuat sikap yang antipati, padahal budaya itu justru bentuk-bentuk penjagaan Allah dalam bentuk budaya yang terus harus dilestarikan. Itu yang namanya nguri-uri, ngurup-urup dan ngurip-urip. Kisah Nabi Musa ini masih harus dilanjutkan ke episode berikutnya, karena